Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Niko. Marilah berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Maliaki pasal 3 ayat 3 menjadi nats pembimbing dalam pertemuan ibadah hari Minggu keempat sesudah Paskah. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara-saudara, terimalah salam dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkaulah sumber kehidupan yang senantiasa memelihara dan menyertai umat-Mu sepanjang waktu. Kami bersyukur sebab kasih-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Waktu sepekan sudah kami lalui di dalam pertolongan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan, sukacita, juga topangan dan penghiburan yang Engkau nyatakan bagi kami melalui orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekeliling kami. Bapa Maha Kuasa, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku akan banyak dosa yang kami lakukan, baik dalam tindakan, juga tutur kata kami. Seringkali kami lalai melakukan perintah-Mu, bahkan acap kali kami menyakiti-Mu karena keegoisan hati kami. Kami mohon ampunilah kami. Teguhkanlah iman dan percaya kami, dan kuatkanlah kami untuk mampu menjalani kehidupan, serta baharuilah kami agar layak di hadapan-Mu. Ya Bapa di sorga, ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
are some things I may not know. There are some places I can go, but I am sure of this one thing, that God is real, for I can feel He is within. My God is real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him in my soul. I cannot tell just how you felt when Jesus took your sins away. But since that day, yes, since that hour, God has been real, for I can feel His holy power. My God is real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him in my soul. My God is real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him in my soul. My God is real, for I can feel Him in my soul. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali kami hari ini dalam kebersamaan persekutuan ibadah di keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, dalam kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan pikiran. Kami mempersekutukan diri untuk datang menghadap Tuhan. Saat ini kami mohon kuasa Roh Tuhan tercurah atas hati, jiwa, dan pikiran kami, memberikan pada kami kemampuan untuk mengerti firman Tuhan yang akan diberitakan. Kuasa Roh Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kami setiap waktu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka,
Apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kita sering mendengar istilah, katanya aturan dibuat untuk dilanggar. Hari ini kita memasuki hari Minggu keempat sesudah Paskah. Tuhan berbicara kepada kita, umat-Nya, juga tentang aturan melalui kitab Imamat. Mari kita perhatikan Alkitab kita, bacaan kita. Ketika Tuhan memanggil Musa, lalu berfirman kepadanya, "Hai Musa, sampaikan kepada orang-orang Israel, ini aturan yang harus dilakukan dalam kehidupan umat, dalam kaitan hubungan dengan Tuhan, dalam kaitan hubungan dengan sesama. Mewujudkan rasa hormat kepada Tuhan dengan mempersembahkan persembahan berupa ternak, baik itu lembu sapi, baik itu kambing domba. Apa yang harus
persembahkan kepada Tuhan bukan soal nilai besarannya, sebesar sapikah atau sebesar dombakah, sebesar kambingkah, sebesar lembukah. Tapi catatan kecilnya adalah bentuk apapun, semuanya harus tidak bercela. Itu artinya harus dipilih yang terbaik, tanpa cacat, tanpa celah. Persembahkan itu untuk Tuhan. Dan itu dilakukan dalam ketulusan hati. Dilakukan dalam kejujuran hati. Di hadapan para imam, anak-anak Harun. Ada prosesi ritual memberikan persembahan korban bagi Tuhan, sehingga terjadi pendamaian hubungan antara manusia, umat Tuhan dengan Tuhannya. Dan apabila umat telah berdamai dengan Tuhan, maka umat juga akan berdamai dengan sesamanya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bentuk persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu sebagai wujud dari rasa syukur. Karena sesungguhnya Tuhan lebih dahulu berkarya, memberikan, membagikan berkat-Nya lewat usaha, lewat kerja yang kita lakukan. Maka sebenarnya hasil dari kerja kita, hasil dari usaha kita itu yang kita kembalikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan dari hasil pekerjaan yang tidak baik, kalau dikatakan mempersembahkan yang tidak bercela, yang tidak bercacat. Kalau dalam bahasa tetangga kita yang halal. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita sedang berada dalam situasi hidup dengan sebuah, kalau boleh dikatakan, satu aturan yang diturunkan oleh pemerintah bangsa dan negara kita. Karena situasi dan kondisi pandemi yang namanya virus corona 19. Satu aturan, jangan kemana-mana. Kalau dalam bahasa iklan di TV, biasa kalau kita sedang nonton, jangan kemana-mana, tetap di tempat, jangan pindah channel. Pemerintah katakan, jangan kemana-mana, di rumah saja. Kalau kita hanya sekedar melihat bahwa ini adalah satu aturan yang diberikan kepada segenap masyarakat, segenap rakyat, menjadi sebuah aturan yang dipaksakan untuk dilakukan, apa yang terjadi? Banyak keluhan, banyak mungkin kalau bisa mau protes ya protes, kalau masih ada kesempatan buat melakukan demonstrasi ya banyak orang bisa berdemo. Nggak setuju.
Kenapa harus di rumah? Untuk apa? Apa keuntungannya untuk pribadi, apa keuntungannya untuk keluarga? Mari kita coba. Kalau katakanlah Tuhan memanggil pimpinan atau memanggil pemerintahan kita dan berbicara, sampaikan kepada segenap bangsa warga negara Indonesia atau sampaikan kepada segenap warga Depok untuk tetap berada di rumah, melakukan berbagai aktivitas kegiatan di rumah saja termasuk soal beribadah. Ini suara Tuhan. Ini aturan yang Tuhan berikan bagi kita. Kenapa harus berada di rumah? Ini bagian dari pengorbanan pada akhirnya. Satu korban yang kita persembahkan ketika kita tetap berada di rumah mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk hidup berbagi. Kalau kita tetap berada di rumah, termasuk melakukan ritual ibadah di rumah seperti hari Minggu ini, apa sih yang kita bagikan? Firman Tuhan. Apa sih yang kita bagikan? Berkat ibadah? Bukan. Berbagi sehat. Sederhana. Ketika kita tidak bersentuhan dengan orang lain, ketika kita tidak berdekatan dengan orang lain, ini akan bisa menghentikan penyebaran virus yang sampai hari ini obat untuk membasmi virus ini masih sekedar coba-coba. Ketika kita berada di rumah saja, itu berarti kita memberikan korban. Kita membagikan berkat hidup sehat untuk sesama. Kita tidak sedang membagikan virus kemana-mana. Kita tidak sedang membagikan penyakit kemana-mana. Jadi ini pengorbanan. Pengorbanan dalam kejenuhan kita, dalam kebosanan kita, dalam kebuntuan kita, dalam rasa tidak enak, tetapi akan memberikan satu pendamaian, memberikan satu rasa sejahtera untuk sesama. Maka kalau kita melakukannya tidak dengan sungut-sungut, Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan berarti hidup kita akan diberkati. Dalam mengikuti aturan dari pemerintah ini. Stay at home. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selain berbagi sehat, hal apa lagi yang bisa kita lakukan? Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun dalam keadaan kita berada di rumah saja, hanya berkumpul bersama keluarga, apakah itu berarti kita hanya bicara soal kepentingan keluarga kita masing-masing, keluarga kita sendiri-sendiri saja? Mari sedikit membuka pintu rumah kita
Mari membuka pintu dapur rumah kita. Mari membuka jendela samping kiri kanan rumah kita. Satu langkah keluar dari pintu rumah, perhatikan rumah sesama kita, tetangga kita, atau mungkin juga bagian dari saudara kita. Apa yang sedang terjadi dengan mereka? Demikian juga di samping kiri kanan dan belakang rumah. Apa yang sedang terjadi dalam hidup dan kehidupan mereka? Apakah ada sesuatu yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan dari kita, dari keluarga kita? Hal sederhana yang bisa kita lakukan kalau kita mendengar keluh kesah. Mungkin juga bukan keluh kesah karena keadaan memaksa mereka pada akhirnya menderita ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, ketika banyak orang kehilangan usaha, ketika banyak orang gak punya uang untuk membeli beras, membeli makanan untuk kesinambungan hidup mereka. Satu hal sederhana bisa kita lakukan. Hidup yang berbagi dengan hal yang kecil saja. Kalau biasanya, katakanlah, kita makan sehari 3 kali, keluarga kita makan sehari 3 kali, masing-masing kalau misalnya satu keluarga 5 orang, 1 orang 2 porsi makanan, 1 kali nambah, maka kalau masih mampu bisa bertahan, jadikan 1,5, yang setengahnya itu disisihkan. 1/2 kali 5 udah jadi 2 piring setengah. Siapa tahu orang yang ada di samping kiri kanan, di depan belakang rumah kita, mereka sama sekali tidak memiliki makanan untuk mereka santap. Ada cerita sedih yang saya dengar. Seorang ibu memasak 2 bungkus Indomie. Sang ibu hanya meminum kuahnya saja dan sementara mie-nya itu diberikan kepada anak-anak mereka. Ini kisah nyata dan terjadi dalam lingkup masyarakat di Depok ini. Mungkin mari masing-masing kita melihat hidup dan kehidupan dalam keberadaan diri, dalam keberadaan keluarga kita masing-masing. Kita melihat bagaimana keadaan sesama kita. Sekecil apapun yang bisa kita bantu, maka sesungguhnya kita sedang memberikan satu korban, satu persembahan syukur bagi Tuhan bahwa kita masih bisa makan 3 kali sehari. Tapi ada orang lain yang masih untung bisa dapat sekali sehari, bahkan ada yang sama sekali dalam sehari dia tidak makan apa-apa. Kalau yang 3 kali sehari kita sisihkan, yang 1 kali saja cukup 2 kali, kita nggak akan mati kelaparan, tetapi justru akan membantu orang yang sedang kelaparan mendapatkan 1 porsi makanan untuk hidupnya hari ini.
Mungkin tidak usah terlalu jauh dalam kehidupan masyarakat luas, tetangga kiri kanan, kalau masih punya kemampuan lebih, ya mari kita bicara keluarga-keluarga jemaat kita sendiri. Bukan tidak mungkin dari 1000 kakak ada yang situasi hidup dan kehidupannya dalam keadaan kekurangan. Situasi, kondisi seperti sekarang ini mau mengadu kepada siapa? Pelayanan kita tertunda, informasi yang masuk mungkin sampai ke PHM juga sangat terbatas. Korsek-korsek juga sebagian mungkin tidak bisa bergerak dengan leluasa untuk memantau anggota-anggota jemaatnya. Bagaimana bisa tahu keluarga A, keluarga B, di sini yang kelebihan, di sana yang kekurangan, bukan cuma kekurangan, sama sekali nggak ada gitu. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Imamat. Aturan-aturan dari Tuhan diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Itu untuk dilakukan, bukan untuk dilanggar. Memberikan persembahan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan, memberikan persembahan sebagai wujud pendamaian hubungan antara Tuhan dengan manusia. Dan ketika dilakukan itu ada juga terjadi pendamaian hubungan antara manusia dengan manusia. Lalu ketika Tuhan berkenan, Tuhan akan memberkati umatnya yang dengan tulus ikhlas, yang dengan kerelaan memberikan persembahannya. Sekali lagi, bukan soal nilai besarannya, ukurannya sapi, lembu atau kambing domba, tetapi nilai yang tak bercela, nilai yang terbaik itu, nilai ketulusan itu. Cukup mungkin dengan 1/2 liter beras. Ayo keluarga-keluarga jemaat yang mampu kumpulkan. Apakah bisa melalui korsek, apakah bisa melalui para diaken penatua terdekat? Kalau dikatakan tidak boleh bersentuhan, ya tinggal WA, tolong ambil ini, ada beras saya di depan pintu rumah, bawa ke gereja, kumpulkan lalu bagikan. Akan begitu banyak orang merasakan damai, sukacita, dan inilah hal yang sederhana. Ketika aturan pemerintah mengatakan tinggal di rumah saja, kemudian terjadi kesusahan, terjadi penderitaan, terjadi kelaparan, kita masih bisa berbagi. Dengan hal yang kecil, dengan persembahan yang mungkin nilainya sedikit untuk keluarga kita, untuk diri kita, tetapi manfaatnya akan mengenyangkan banyak orang. Hayati aturan yang dibuat oleh pemerintah ini. Pertama, sekali lagi, dengan kita melakukannya, maka kita berbagi sehat. Dengan kita melakukannya, kita juga tidak menutup mata kita dengan orang-orang, keluarga-keluarga yang ada di seputaran hidup kita, maka kita juga berbagi berkat. Berbagi sehat, berbagi berkat, maka Tuhan berkenan atas hidup saudara-saudara
dan itulah persembahan syukurmu yang sejati. Lakukan dengan tulus, lakukan dengan kerelaan. Selamat hari Minggu. Jemaat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk hari ini, hari Minggu pertama di awal bulan yang baru. Kami bersyukur telah melewati waktu sebulan untuk kami jalani, untuk kami lalui. Dan dalam perjalanan waktu itu kami imani Tuhan senantiasa memberikan penyertaan dalam langkah hidup kami. Maka inilah rasa syukur kami wujudkan dalam kebersamaan persekutuan ibadah. Ketika kami harus berada di rumah kami masing-masing, ketika kami harus berada bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami datang menghadap Tuhan. Dan dalam keyakinan iman, kami sesungguhnya sedang berada
dalam kebersamaan dengan keluarga-keluarga lainnya, bersekutu, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan sesama lewat hati, jiwa, dan pikiran kami. Kami bersyukur ya Allah, Tuhan berkenan hadir lewat penyataan kebenaran firman. Pada kami diberikan penguatan iman, kepada kami diberikan pelajaran iman. Bagaimana hidup sebagai umat Tuhan dalam memberikan persembahan syukur bagi Tuhan atas segala karya Tuhan yang kami terima, yang kami alami dalam hidup keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu memberikan ingatan bagi kami tentang bagaimana hubungan, pendamaian antara kehidupan kami pribadi, keluarga kami dengan Tuhan, antara kami pribadi, keluarga kami dengan keluarga-keluarga umat lainnya. Biarlah melalui firman dan kebenaran yang Tuhan nyatakan lewat aturan-aturan yang harus kami lakukan, kuasa Roh Kudus Tuhan akan memberikan kami kemampuan untuk dapat melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, saat ini situasi dan kondisi kami masih berada dalam situasi dan kondisi pandemi karena virus corona ini. Kami masih harus tetap tinggal di rumah kami masing-masing. Kami masih harus tetap beraktivitas di rumah keluarga kami masing-masing. Bahkan kami juga masih tetap harus melakukan ritual ibadah di rumah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Tetapi kami bersyukur dalam keyakinan iman percaya, kami tahu Tuhan hadir mendatangi rumah-rumah kami. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan hadir lewat penyataan kebenaran firman. Bapa Sorgawi, Engkau berkati kami semua sebagai keluarga-keluarga jemaat-Mu, khususnya kami sebagai warga GPIB Jemaat Immanuel Depok. Biarlah cinta kasih Tuhan senantiasa dapat kami rasakan. Biarlah kuasa cinta kasih Tuhan ketika kami merasakan dan menikmatinya, kami juga mampu untuk membagikannya bagi orang lain dalam bentuk apapun. Bapa di sorga, kami juga saat ini berdoa bagi segenap keluarga-keluarga jemaat-Mu dalam kesusahan mereka, dalam penderitaan mereka, dalam kesedihan mereka. Warga atau keluarga-keluarga jemaat kami, pribadi-pribadi jemaat kami, yang oleh karena situasi dan kondisi pandemi seperti sekarang ini, mereka harus berhenti dan kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Tolong Tuhan membuka mata hati, mata pikiran mereka, sehingga ada kreativitas yang bisa dilakukan oleh mereka untuk tidak kenal menyerah,
untuk pantang berpasrah dan diam, tetapi tetap melakukan satu upaya dengan kuasa penyertaan Tuhan. Tuhan akan memberikan pemenuhan bagi kebutuhan pokok hidup mereka. Orang-orang yang sedang terbaring sakit, mereka yang harus kehilangan bagian dari anggota keluarga, Tuhan hadir melawat mereka. Kuasa mujizat kesembuhan dari Tuhan akan menjamah mereka dan memberikan kesembuhan atas sakit penyakit yang sedang diderita oleh mereka, baik penyakit bawaan maupun mereka yang terpapar oleh virus corona ini. Tuhan memberikan penguatan iman dan penghiburan kasih ketika mereka harus kehilangan keluarga. Biarlah mereka diberikan satu kekuatan ketika mereka harus dalam keadaan sendirian, mengikuti rangkaian prosesi pelepasan dan pemakaman, tapi Tuhan ada bersama mereka. Untuk saudara-saudara keluarga-keluarga jemaatmu, mereka yang kekurangan, membutuhkan makanan, minuman untuk kelanjutan hidup dan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang memiliki kemampuan berlebih, memiliki satu kesadaran untuk hidup berbagi dengan sesama saudara yang membutuhkan, sehingga tidak ada kelaparan yang menimpa saudara-saudara kekasih kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk siapapun yang diberikan kerelaan hati dengan segala daya kemampuan yang mereka miliki menjadi donatur untuk membagikan bantuan sosial dalam bentuk natura maupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Biarlah cinta kasih Tuhan senantiasa hadir, senantiasa memberkati akan hidup dan kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi segenap para pelayan-Mu di GPIB Jemaat Immanuel Depok ini, para presbiter, pengurus-pengurus Pelkat, komisi-komisi, bahkan segenap mereka yang terlibat dalam kegiatan pelayanan gereja-Mu ini. Tuhan tetap memberikan penyertaan, Tuhan tetap memberkati. Secara khusus bagi pelaksana harian majelis jemaat, dalam situasi kondisi pandemi virus corona 19, tetap melaksanakan tugas tanggung jawab, mengelola, mengorganisir pelayanan dan segenap kegiatan jemaat ini. Berikan kemampuan melalui Ketua Majelis Jemaat, Ketua 1 sampai Ketua 5, Sekretaris Bendahara, semuanya diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan ini. Bahkan bagi segenap korsek, bagi segenap para diaken penatua. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari-hari hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami akan menjalani hari-hari hidup sepanjang bulan kelima di tahun 2020 ini dengan keyakinan iman percaya yang kuat bahwa kuasa Tuhan
akan menghentikan penyebaran virus corona, bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus akan menyembuhkan segenap orang-orang yang terpapar, baik yang ada di wilayah Kota Depok, bahkan di segenap kota-kota lainnya, dan kuasa Tuhan memberikan penyertaan bagi pemerintah kami, pimpinan negara kami, untuk mereka dengan bijak dan penuh kasih melakukan berbagai kegiatan, program, sehingga dalam rangka menghentikan penyebaran virus, dalam rangka membantu orang-orang yang mengalami penderitaan akibat dari pandemi ini, semuanya dapat diselesaikan, dan itu karena Tuhan. Siapapun yang berkarya, siapapun yang bekerja, baik tenaga medis, baik orang-orang yang melakukan tindakan bantuan sosial, mereka bukan hanya diberikan kemampuan, tapi juga ketegaran dan kekuatan hati dalam melaksanakan, dalam melakukan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah seru sembahyang kami. Inilah rasa syukur dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami bersyukur padamu, Yesus.
Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi nyanyian umat pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait 1, 2, dan 3, "Apalah arti ibadahmu?" Apalah arti
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita hari ini, kami membawa ungkapan syukur hati kami melalui persembahan yang kami berikan padamu. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripadamu. Oleh karena itu, terimalah persembahan syukur kami dan jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan, kasih dan keadilan-Mu. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-hari. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.